Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Delianya dengan NPM 21150610119 dari kelas PSTIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi-materi pada mata kuliah logika yang telah disampaikan pada pertemuan 1-7. Materi-materi tersebut yaitu pengantar dan konsep dasar logika, pengantar logika proporsional dan tabel kebenaran, proposisi majemuk, tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalen logis, penyederhanaan dan strategi pembalikan, serta tabel semantik. Yang pertama ada pengantar dan konsep dasar logika. Jadi logika adalah ilmu pengetahuan dengan objek materialnya yang membantu kita dalam berpikir atau bernalar. Yang kedua ada proposisi. Proposisi adalah suatu pernyataan atau statement yang bernilai benar atau true, atau salah atau false, tetapi tidak keduanya. Nah, di sini ada contoh kalimat yaitu untuk mengetahui apakah ini sebuah pernyataan, jawabannya adalah iya. Lalu apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya adalah iya, karena kita bisa mengetahui apakah nilainya benar atau salah. Nilai kebenaran dari proposisi ini adalah benar, karena 3 adalah bilangan prima. Selanjutnya ada bentuk-bentuk proposisi. Yang pertama ada proposisi atomik, yaitu proposisi tunggal. Yang kedua ada proposisi majemuk, yaitu kombinasi dua proposisi atau lebih. Ada implikasi, proposisi bersyarat, jika P maka Q. Dan yang terakhir ada biimplikasi, di mana proposisi bikondisional, yaitu P jika dan hanya jika Q. Lalu ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Jumlah baris tabel kebenaran tergantung jumlah proposisi tunggalnya. Jumlah baris tabel kebenaran adalah 2 pangkat M. Di sini ada contoh, buktikan diketahui 3 adalah bilangan prima dan bilangan ganjil. Di sini kita buat permisalan P itu 3 adalah bilangan prima, dan akan menjadi true, true, false, false, dan Q true, false, true, false. Dan untuk mendapatkan nilai true di P dan Q itu kita butuh keduanya P dan Q ini bernilai true. Maka ini nilainya adalah true, dan ini ada false, jadi nilainya false. Yang ini juga ada false, jadi nilainya false. Dan ini juga dua-duanya false, maka bernilai false. Lalu contoh yang kedua, paus adalah mamalia atau herbivora. Kita buat permisalan, P itu paus adalah mamalia, Q itu paus adalah herbivora. Kita buat tabel kebenarannya, dan untuk P atau Q ini kita hanya butuh salah satu untuk bernilai true, maka P atau Q ini bernilai true. Di sini dua-duanya true, maka nilainya true. Ini juga salah satunya ada true, maka kita nilainya true. Ini juga salah satunya ada true, maka nilainya true. Dan ini dua-duanya false, maka nilainya false. Ini contoh untuk proposisi disjungsi, dan yang tadi konjungsi. Oke. Selanjutnya, contoh yang ketiga, jika cuaca cerah, maka ibu menjemur pakaian. Kita misalkan P itu cuaca cerah dan Q itu ibu menjemur pakaian. Untuk proposisi implikasi ini nilainya adalah true, false, true, dan true. Ini bentuk proposisi implikasi. Dan yang terakhir ada implikasi, yaitu 30 kali 2 sama dengan 60 jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil. Kita misalkan P di sini 30 kali 2 sama dengan 60, dan Q adalah 60 adalah bilangan ganjil. Untuk biimplikasi, keduanya yaitu P dan Q harus bernilai true atau false jika
ingin hasilnya true. Karena ini keduanya adalah true, hasilnya true. Karena ini berbeda nilainya, maka false. Ini juga nilainya berbeda, maka false. Dan ini keduanya sama, yaitu false, maka nilainya true. Ini contoh implikasi. Baik, selanjutnya ada argumen. Argumen adalah suatu deret proposisi yang memiliki hipotesis dan konklusi. Argumen ada yang sahih dan ada yang palsu. Argumen yang sudah terbukti sahih, yang pertama ada modus ponens, modus tollens, aturan transitif, silogisme disjungtif atau kontrapositif, simplifikasi konjungtif, penjumlahan disjungtif. Selanjutnya di sini ada contoh argumen. Jika hari ini bukan hari Minggu, maka adik sekolah. Ternyata adik tidak sekolah, maka kesimpulannya hari ini hari Minggu. Penyelesaiannya adalah dengan kita buat permisalan P itu hari ini bukan hari Minggu dan Q itu adik sekolah. Di sini saya menggunakan modus tollens, yang mana jika P maka Q dan ternyata negasi Q, maka hasilnya adalah negasi P. Selanjutnya ada tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Tautologi adalah proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran benar untuk setiap nilai kebenaran variabelnya. Kontradiksi adalah proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran salah untuk setiap nilai variabelnya. Dan kontingensi adalah proposisi majemuk yang mempunyai nilai kebenaran benar dan salah. Nah, di sini kita diminta membuktikan apakah negasi P menjadi Q atau negasi P adalah tautologi. Kita buat tabel kebenarannya. Lalu di sini negasi P itu berarti false, false, true, true. Dan untuk negasi P, maka Q itu true dan false. Lalu negasi P maka Q atau negasi P itu nilainya true, 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 dan true. Karena semuanya bernilai true, maka ini benar adalah tautologi. Selanjutnya ada ekuivalensi logis, yang mana jika dua buah ekspresi logika adalah tautologi, maka kedua buah ekspresi logika ekuivalen secara logis. Demikian juga jika kontradiksi. Dalam kontingensi, jika nilai true atau false pada tabel kebenaran dalam urutan yang sama, maka tetap disebut ekuivalen secara logis. Contoh ekuivalensi logis di sini ada P yaitu Hanin sangat cantik dan Q yaitu Hanin sangat ramah. Di sini kita diminta membuktikan bahwa nilai ekuivalen. Di sini kita buat tabel kebenarannya. Nilai P itu true, true, false, false, dan Q itu true, false, true, false. P dan Q bernilai true, false, false, dan false karena kita butuh dua true untuk mendapatkan nilai true. Di sini juga true, false, false, false. Sama seperti tadi, maka terbukti bahwa P dan Q dan P itu adalah ekuivalen. Selanjutnya ada penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan itu perangkai implikasi dan biimplikasi dapat diganti menjadi perangkai dasar konjungsi, disjungsi, dan negasi. Strategi pembalikan di mana kesimpulan argumen harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai false. Di sini ada contoh, sederhanakanlah bentuk berikut, negasi A dan negasi A. Ini kita bisa ubah menjadi negasi A atau negasi-negasi A menggunakan hukum De Morgan.
Lalu kita ubah lagi menjadi negasi A atau A menggunakan hukum double negasi. Maka hasilnya adalah 1 menggunakan tautologi. Maka ini valid. Yang terakhir ada tabel semantik, yaitu bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Aturan tabel semantik di sini ada 10, seperti yang tertera pada gambar. Yang terakhir, buktikan dengan tabel semantik negasi A menjadi B dan negasi A atau B. Yang pertama kita tuliskan dulu negasi A menjadi B, nomor 1, dan negasi A atau B, nomor 2. Selanjutnya kita buat cabang, ini menjadi negasi A, dan yang ini menjadi B, menggunakan aturan 2 pada nomor 2. Lalu kita buat cabang lagi, ini menjadi A, ini juga menjadi A, sesuai aturan 8 pada nomor 1. Lalu ini akan menjadi negasi B, dan ini juga akan menjadi negasi B. Yang mana ini nilainya adalah tertutup, dan ini juga tertutup. Karena seluruh tabel tertutup, maka kedua ini tidak konsisten. Baik, sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.